Halo bosku, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya di channel Big Boss. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Oke. Di kesempatan kali ini saya akan kembali merekap sequel terakhir dari film El Mariachi, yakni lanjutan dari film Desperado yang pernah saya bahas kemarin. Film ini dirilis pada tahun 2003 lalu dengan judul Once Upon a Time in Mexico. Film ini bercerita tentang terpuruknya si mariachi setelah istri dan anaknya terbunuh. Kesedihannya itu kemudian membuatnya menghilang dari jagat seantero dunia, sampai akhirnya keberadaan si mariachi itu diketahui oleh seorang agen CIA. Agen CIA ini ternyata menginginkan El Mariachi membantunya menggagalkan rencana kudeta presiden oleh seorang bos besar mafia narkoba bersama seorang komandan pasukan gerilya. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Inilah dia Once Upon a Time in Mexico. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berambut panjang memakai kacamata hitam dengan jas hitam dan sarung tangan hitam sedang duduk di sebuah bar. Pria tersebut namanya adalah Sen. Sen sendiri merupakan agen CIA yang tengah menyelidiki kasus kudeta di negara tersebut. Dan tak berapa lama kemudian seorang datang menemuinya. Orang tersebut bernama Bellini yang menemuinya karena informasi yang diinginkan Sen kepadanya. Ternyata Sen sedang mencari seorang yang pro dalam urusan membunuh. Di tempat itulah Bellini kemudian menceritakan kehebatan si mariachi yang sangat mahir sekali memainkan pistol dan membunuh. Dan Bellini pun merekomendasikan si mariachi itu kepadanya. Mendengar kisah itu, Sen pun oke-oke aja lalu memberikan bayaran kepada Bellini. Bellini kemudian memberikan sebuah kertas yang berisi alamat si mariachi, lalu Bellini pergi membawa uang pemberian dari Sen tersebut. Setelah mendapatkan alamat si mariachi, Sen lantas menyuruh seorang kartel bernama Cucuy untuk menangkap si mariachi di sebuah kota. Dan ternyata si mariachi bersembunyi di sebuah kota kecil, di mana di sana banyak sekali tempat pembuatan gitar. Kemudian salah satu kakek tua memberikan si mariachi sebuah gitar. Si mariachi pun kemudian mencoba memainkannya sambil berjalan ke atap gedung. Dan tak berapa lama kemudian datanglah gerombolan Cucuy mengendarai jeep ke tempat itu. Di sana mereka menemukan dua orang kakek-kakek sedang duduk. Cucuy kemudian bertanya mengenai keberadaan si mariachi, namun mereka berdua hanya diam dan berpura-pura tidak tahu. Karena kesal, Cucuy pun menyuruh anak buahnya membunuh salah satu kakek di sana. Hampir saja kakek satunya lagi dibunuh, untungnya si mariachi cepat keluar dan menyerahkan diri. Di lain tempat, di sebuah rumah, terlihat seorang sedang bermain piano. Dia bernama Barilo, seorang kartel obat terlarang yang saya ceritakan tadi. Barilo kemudian didatangi seorang bernama Billy yang membawa pria yang mirip dengannya. Ternyata Barilo berencana memanfaatkan kemiripan pria tersebut untuk kepentingannya. Kita kembali lagi ke si mariachi yang sebelumnya tertangkap, di mana saat itu dia sedang ditemui Sen. Sen menceritakan perihal rencana kudeta yang akan dilakukan oleh Barilo dan seorang komandan gerilya. Sen meminta si mariachi membunuh komandan itu saat aksi kudeta. Awalnya si mariachi menolak karena janjinya untuk tidak membunuh lagi. Tapi mendengar bahwa komandan gerilya itu bernama Marquez, orang yang telah membunuh istri dan anaknya beberapa tahun yang lalu, dia pun menyetujuinya. Dan untuk menguji kemampuan si mariachi, Sen menyuruhnya pergi ke sebuah gereja untuk menemui seorang pendeta. Dan ternyata di sana dia malah diserang oleh beberapa orang. Namun mereka bukanlah tandingan untuk si mariachi. Singkat cerita, setelah menghabiskan mereka semua, si mariachi kemudian ditelepon oleh Sen yang menyuruhnya membuat sebuah tim untuk membunuh Komandan Marquez. Keesokan paginya, Sen berencana menemui seorang pensiunan FBI. Diketahui ternyata dulunya dia pernah menangani kasus Barilo, namun gagal dan menyimpan dendam pribadi. Singkat cerita, setelah menimbang kemungkinan terburuknya, akhirnya pensiunan agen FBI itu setuju membantu Sen secara cuma-cuma. Scene kemudian beralih ke si mariachi, di mana setelah Sen memintanya membuat sebuah tim, si mariachi pun menemui teman lamanya untuk mengambil senjata dan mengajak mereka bergabung membunuh Jenderal Marquez. Kemudian di hari berikutnya, di sebuah arena pertarungan banteng, Sen terlihat sedang mempengaruhi seorang penasehat presiden untuk mengkhianati presiden dengan imbalan sejumlah uang di muka. Sen menjelaskan akan ada uang yang banyak nantinya. Mendengar hal itu, penasehat korup itu pun setuju membantu Sen. You're a good rat. I like you. I tried.
Kembali lagi ke si Mariachi, di mana ketika dia sedang berada di sebuah kamar dan saat membuka kotak gitarnya, dia kembali mengenang masa indahnya bersama Caroline, istrinya. Ternyata si Mariachi sangat sulit sekali melupakan kenangan mereka. Di hari berikutnya, Sen kembali menemui Bellini untuk meminta informasi Barillo darinya. Tapi kali ini Bellini memancingnya untuk membayar lebih informasi yang diperlukan Sen itu. Karena sedikit kesal dengan perilaku Barillo dan seorang pegawai resto, akhirnya Sen membunuh mereka berdua dan membawa mayat Bellini pergi, berharap informasi itu tersimpan di tubuh Bellini. Dan seperti perkiraannya, ternyata informasi itu berada di dalam mata Bellini yang tertutup. Setelah itu pun, Sen menemui teman wanitanya bernama Ajedres, seorang agen mata-mata pemerintah Meksiko. Sen memberikan informasi yang dia dapat kepada Ajedres agar menuntut Barillo karena kejahatannya. Sen lalu menceritakan kronologi rencananya kepada Ajedres, di mana Sen berencana mengambil keuntungan dari konflik antar Presiden dan Barillo saat aksi kudeta yang akan dilakukan oleh Marquez. Sen berencana mengambil uang yang diberikan Barillo kepada Marquez atas pembunuhan Presiden dan mengajak Ajedres berbagi hasil. Tapi di sini Ajedres hanya diam dan tersenyum mendengar hal itu. Di hari berikutnya, si Mariachi beserta kedua temannya berencana pergi ke istana kepresidenan karena perintah Sen, dan dibantu masuk oleh si pengkhianat presiden melalui pintu belakang istana untuk sekedar melihat-lihat lokasi kudeta presiden dan mencari informasi di sana. Di sisi lain, seorang agen FBI yang ditemui Sen tempo hari diketahui bernama Ramirez sedang membuntuti Billy, salah satu orang kepercayaan Barillo, untuk mendapatkan informasi pergerakan Barillo. Tak lama kemudian, Ramirez mencoba menemui Billy dan menggertak Billy dengan rencananya. Billy Chambers. Here, let me pay for this. Oh, thanks. Oh, God. Billy tak ingin lari lagi karena dia tahu lambat laun dia juga pasti tertangkap karena kejahatannya. Billy kemudian menceritakan bahwa selama dia menjadi buronan, dia bersembunyi di bawah perlindungan Barillo di kota tersebut. Ramirez kemudian menawarkan sebuah kebebasan untuk Billy dengan syarat dia harus membantunya menangkap Barillo. Billy pun deal dengan Ramirez. Di sisi lain, setelah kunjungannya ke istana presiden, si Mariachi didatangi oleh Cucuy yang mencoba menangkapnya dan berencana mengkhianati Sen dengan menyerahkan si Mariachi tersebut kepada Barillo. And I guess I have no choice but to kill you all. Si Mariachi mencoba melawan dan membunuh beberapa anak buah Cucuy, tapi akhirnya dia pun berhasil ditangkap dan dibawa ke rumah Barillo. And give him some nasty dreams. Di rumah Barillo, Cucuy mencoba menawarkan si Mariachi dan menjelaskan rencana Sen kepada Barillo berharap mendapatkan imbalan darinya. Tapi naas, bukannya dapat untung tapi malah buntung. Cucuy pun mati saat itu. Dan kini si Mariachi pun disekap oleh Barillo dan berencana menunggu Jenderal Marquez untuk membunuhnya. Saat disekap, si Mariachi bermimpi tentang masa lalunya. Saat kematian istri dan anaknya karena dibunuh Jenderal Marquez. Dia kemudian terbangun dan akhirnya menghajar beberapa penjaga di sana lalu kabur. Tak berapa lama kemudian datanglah Marquez ke tempat di mana si Mariachi disekap. Si Mariachi sendiri menyaksikan kedatangannya dan terlihat begitu dendam dengan Marquez. Di sisi lain, agen Ramirez terlihat sedang berada di sebuah tempat mencoba memantau pergerakan Barillo dan dibantu oleh Billy sedang merekam percakapan Barillo yang saat itu berencana melakukan operasi wajah. Scene kemudian berpindah di sebuah ruangan operasi, di mana di sana terlihat seorang yang akan melakukan operasi plastik. Namun belum selesai operasi dilakukan, tiba-tiba agen mata-mata Meksiko yang dipimpin oleh Ajedres menerobos masuk ke sana dan membunuh beberapa suster dan para penjaga. Agen Ramirez kemudian mencoba masuk dan melihat kejadian tersebut.
Tapi sayang di sana dia hanya melihat mayat seseorang yang tergeletak di atas kasur, yang dia duga adalah Barilo. Sebelumnya dia sempat percaya bahwa itu adalah Barilo yang telah mati, sebelum akhirnya dia menemukan sebuah cincin di lantai. Dan setelah melihat beberapa cincin lain yang begitu longgar, Ramirez pun akhirnya berkesimpulan bahwa itu bukanlah Barilo yang asli. They switch bodies. Dia kemudian bergegas pergi mencari Barilo yang asli, namun saat Ramirez berhasil menemukan Barilo yang asli, tanpa sadar Ajadres datang dan memukul kepalanya. Ramirez pun pingsan saat itu. Di sisi lain, Sen terlihat sedang membicarakan sesuatu kepada seorang, di mana saat itu dia mengatakan telah kehilangan kontak dengan Ramirez, yang dari tadi selalu memberikan informasi pergerakan Barilo. Merasa keadaannya kurang baik karena dari tadi dia merasa diikuti oleh seorang, Sen kemudian memasuki sebuah bar. Tapi sayangnya di sana dia didatangi oleh anak buah Barilo yang dipimpin oleh Ajadres lalu membiusnya. You really didn't see it coming, did you? Scene kemudian beralih lagi ke pusat kota, di mana saat itu tengah berlangsungnya festival orang mati. Dan di saat bersamaan pasukan Marquez juga datang ke tempat itu untuk melakukan kudeta terhadap presiden. Kita kembali lagi kepada scene di mana saat itu dia telah tersadar dan melihat Ajadres berada di depannya bersama Barilo. Sen sedikit terkejut mengapa seorang agen pemerintah bisa bergabung dengan komplotan penjahat. Ajadres kemudian mengakui bahwa sebenarnya dia adalah anak Barilo. Sen tak habis pikir mengenang rencananya yang telah berantakan, dan akhirnya mata Sen disuntik dengan jarum yang membuatnya buta. Di saat yang sama di Istana Kepresidenan terlihat Presiden sedang menulis naskah pidato. Dan tak lama kemudian penasehatnya datang mengatakan bahwa dia tak boleh kemana-mana saat festival berlangsung, dengan alasan bahwa pasukan Ramirez telah datang ke pusat kota untuk melakukan kudeta. Kembali lagi ke Sen di mana saat itu dalam keadaan buta dia dilepaskan. Sen mencoba berjalan sebisanya dengan mengandalkan pendengarannya. Kemudian tanpa sengaja dia menangkap seorang bocah yang tengah berjualan. Sen meminta bantuan anak tersebut untuk menuntunnya ke pusat kota. Namun saat itu ternyata dia tengah diikuti seseorang mencoba membunuhnya. Sempat terjadi tembak-tembakan antara mereka walaupun Sen hanya menembak sembarang. Tapi akhirnya Sen berhasil membunuhnya walaupun dia harus terkena tembakan. Kembali lagi ke pusat kota. Di tengah-tengah festival berlangsung, para pasukan Marquez ternyata telah menyerang gedung kepresidenan. Warga pun berhamburan lari ketakutan. Dan di saat yang sama pula, si Mariachi beserta dua orang rekannya datang di tengah kekacauan I itu. take on evil from the bottom. Now I realize. Start at the top. Di sisi lain di sebuah tempat, agen Ramirez saat itu tengah disekap oleh anak buah Barilo. Tapi untungnya Billy berhasil membebaskannya. Okay. Kembali ke pusat kota, saat kericuhan terjadi, Sen akhirnya sampai bersama bocah tadi sebagai penunjuk arahnya. Sen berencana pergi ke pusat kota dengan rasa putus asa mencari Barilo. Di saat yang sama, si Mariachi ternyata telah menyelinap masuk ke dalam istana dan melihat presiden yang digiring penasehatnya menemui pasukan Marquez untuk menangkapnya. Untungnya si Mariachi yang saat itu berada di sana bisa melumpuhkan pasukan Marquez. Lalu disusul dengan kedua rekannya untuk menyelamatkan presiden. Sons of Mexico, sir. Si Mariachi kemudian menyuruh kedua rekannya itu melarikan presiden dari tempat itu dan mengambil bayaran yang disiapkan Barilo untuk Marquez. Dengan perasaan berbunga-bunga, kedua teman si Mariachi mengambil uang tersebut lalu pergi membawa presiden. Dan tak berapa lama kemudian datanglah Marquez. Namun dia kaget karena para pasukannya telah mati. Kemudian muncullah si Mariachi dengan membawa bendera Meksiko yang menandakan dia siap membela negaranya dan membalas dendam atas kematian istri dan anaknya. Si Mariachi lalu menembak kedua kaki Marquez, lalu menembak kepalanya dan membuatnya mati saat itu juga. Si Mariachi kemudian mengambil kalung milik istrinya yang diambil Marquez dulu. Dan setelah kejadian itu datanglah Ajadres bersama Barilo berharap Marquez telah menangkap presiden. Tapi sayangnya di sana dia hanya melihat mayat Marquez dan tak tahu siapa yang telah melakukan itu. Ajadres kemudian memeriksa sekitar dan melihat Sen yang terkapar di depan istana.
Ajadras kemudian menghampiri Sen untuk membunuhnya, tapi Sen segera membunuh Ajadras terlebih dahulu. Fucking Setelah itu pun datanglah Billy membawa agen Ramirez untuk membunuh Barilo. Terjadi sedikit drama di sana sebelum agen Ramirez mencoba membunuh Barilo. Namun saat anak buah Barilo akan membunuh Billy karena berkhianat, si Mariachi menembak anak buah Barilo duluan dan menembak jatuh Barilo. Di akhir cerita terlihat Sen yang terlihat susah payah karena kondisi barunya yang ditemani seorang bocah. Lalu presiden yang berhasil selamat dari aksi kudeta dan kedua rekan si Mariachi terlihat sangat bahagia dengan uang yang telah mereka dapatkan. Tapi tidak dengan si Mariachi. Tamat. Oke semuanya, itu tadi ringkasnya rekap alur cerita film Once Upon a Time in Mexico. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga kalian bisa menikmatinya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tetap update upload terbaru dari channel ini. Saya Kembaran Leonardo DiCaprio pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios.